Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Love Sign bersama saya Haryanti, Guru IPA SMP Negeri 1 Cilacap. Mari kita mulai untuk mempelajari kemagnetan dan pemanfaatannya. Kita tahu magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kita lihat gunting dan kunci bisa ditarik oleh magnet, sedangkan pensil, bola tidak bisa ditarik oleh magnet. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, tempat ditemukannya batuan besi. Bangsa Cina menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayarannya. Bahan-bahan di alam dibedakan menjadi dua, yaitu bahan magnetik dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Yang kedua, bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dibuat menjadi magnet, contohnya aluminium dan platina. Bahan diamagnetik ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dibuat menjadi magnet, contohnya seng, bismut. Berdasarkan hipotesa Weber, besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Pada besi dan baja yang belum bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Sedangkan pada besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur menuju ke satu arah. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sedangkan pada baja susah diarahkan. Kita perhatikan pengaruh magnet pada magnet elementer benda yang bersifat magnet dan non-magnetik. Besi merupakan bahan magnetik. Sedangkan tembaga termasuk bahan non-magnetik. Kita tahu magnet memiliki dua kutub. Yang disebut kutub magnet itu adalah ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Kutub utara magnet merupakan ujung magnet yang dalam keadaan bebas menunjuk ke arah utara bumi sebenarnya. Sedangkan kutub selatan magnet merupakan ujung magnet yang dalam keadaan bebas menunjuk ke arah selatan bumi sebenarnya. Sifat-sifat kutub magnet. Kutub magnet tidak senama, akan tarik-menarik. Sedangkan kutub magnet senama jika berdekatan akan tolak-menolak. Benda magnetik tadi bisa kita buat menjadi magnet dengan cara yang pertama, yaitu menggosok. Besi atau baja yang akan kita buat menjadi magnet kita gosok secara berulang-ulang
satu arah dengan salah satu ujung magnet. Sehingga lama-kelamaan besi atau baja itu akan berubah menjadi magnet dan mempunyai dua kutub. Cara yang kedua yaitu dengan mengalirkan arus listrik searah atau arus DC yang kita sebut dengan elektromagnet. Benda yang akan kita buat menjadi magnet, kita liliti dulu dengan kawat, kemudian kita hubungkan dengan batu baterai sebagai sumber arus DC. Sehingga besi atau baja itu nanti akan berubah menjadi magnet dan mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Untuk menentukan kutub-kutub magnet hasil buatan kita bisa menggunakan aturan genggaman tangan kanan, di mana 4 jari yang menggenggam menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan kutub utara elektromagnet. Cara yang ketiga yaitu dengan induksi. Besi dan baja yang akan kita buat menjadi magnet, kita dekatkan dengan magnet tetap, sehingga besi dan baja itu nanti akan berubah menjadi magnet dan mempunyai dua kutub. Ketika besi dijauhkan dari magnet tadi, sifat kemagnetan besi akan hilang. Berarti besi termasuk sifat kemagnetannya sementara, sedangkan baja sifat kemagnetannya tetap ada, sehingga baja termasuk bahan magnet permanen. Kita perhatikan ketika besi didekatkan ke paku, ternyata besi tidak bisa menarik paku. Tetapi ketika besi itu kita letakkan dekat dengan magnet tetap, paku yang ada di dekat besi tadi menjadi tertarik, berarti besi berubah menjadi magnet. Sifat magnet bisa hilang apabila dipanaskan, dipukul-pukul atau tanpa sengaja jatuh, dan apabila magnet itu berada di dalam medan listrik arus bolak-balik atau arus AC. Sifat magnet itu hilang karena magnet-magnet elementernya, susunannya berubah dan tidak teratur lagi. Ini karena ketika magnet itu dipanaskan, partikel penyusun magnet menerima tambahan energi sehingga membuat getaran partikelnya menjadi semakin cepat. Magnet dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Yang dimaksud dengan medan magnet itu adalah ruangan di sekitar magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang ada di dekatnya akan mengalami gaya magnetik. Adanya medan magnet digambarkan dengan garis gaya magnet atau disebut dengan flux magnetik.
Untuk menyelidiki adanya medan magnet, kita bisa menggunakan serbuk besi yang kita taburkan ke atas permukaan magnet yang sudah kita tutup dengan kertas. Ternyata di situ serbuk besi membuat pola garis-garis lengkung. Garis-garis lengkung inilah yang dinamakan dengan garis gaya magnet. Berdasarkan kesepakatan para ilmuwan, ketentuan dari garis gaya magnet yaitu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Kemudian antara garis gaya magnet yang satu dan garis gaya magnet lainnya tidak saling berpotongan. Daerah yang memiliki garis gaya magnet rapat berarti di situ medan magnetnya kuat, sehingga di sini bisa dilihat di daerah kutub garis gaya magnetnya lebih rapat dibandingkan di daerah bagian tengah magnetnya. Berarti kutub-kutub magnet inilah yang memiliki medan magnet paling besar. Kita bisa menggambarkan pola garis gaya magnet antara dua kutub magnet yang berdekatan. Kalau ada kutub magnet senama saling berdekatan, kita tahu gaya magnet yang ditimbulkan adalah gaya tolak-menolak, sehingga pola serbuk besi ini seolah-olah saling menjauh. Ini untuk kutub utara magnet berdekatan dengan kutub utara magnet. Kita lihat kalau kutub selatan magnet berdekatan dengan kutub selatan magnet. Ternyata pola serbuk besinya juga sama. Ini menunjukkan kalau kutub senama magnet saling berdekatan, gaya magnet yang dialami adalah gaya tolak-menolak. Sekarang kita amati pola serbuk besi untuk kutub utara yang berdekatan dengan kutub selatan magnet. Ternyata pola serbuk besi ini seolah-olah saling tarik-menarik atau melengkung dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya. Sehingga jika kutub tidak senama berdekatan, gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik.